tanya bagaimana komunikasi berjalan setelah mereka berpisah, ya begitulah, tidak kondusif gitu. Kadang misalnya si ibu melarang anaknya begini, ya, si ayah bukannya mendukung si ibu, malu membela si anak. Nah, secara tidak langsung si ayah itu seperti menjelek-jelekan ibunya di depan anak. Nah, itu juga terjadi sebaliknya. Ketika ayah melarang si anaknya, ibunya membela anaknya. Kusut itu, Pak. Nah, terus pas saya melihat keadaan aslinya seperti itu, saya tanya gitu ke kedua orang tua ini, bagaimana ibu dan bapak dengan keadaan seperti itu, masih juga anak yang salah? Apalagi mereka meluangkan waktu nggak Pak untuk anak? Ya karena sudah terpisah kan. Jadi ini ya. Pasti ada jarak di situ. Akhirnya setelah saya tanya balik seperti itu kepada mereka, mereka baru terdiam. Iya. Karena saya bilang, anak itu bagaimana kitanya sebagai orang tua dalam menemani tumbuh kembang mereka. Kalau kita tidak bisa menjadi role model yang baik, terus kita tidak bisa meluangkan waktu untuk mereka, jadi bagaimana mereka bisa menjadi anak-anak yang memiliki perilaku yang kita bisa harapkan? Iya, penurut. Yang diharapkan kan mereka penurut dan yang lain. Benar. Karena nggak mungkin bisa terjadi gitu. Anak bisa menjadi penurut ini kan ada effort kita gitu. Tiba-tiba ya? Bukan tiba-tiba. Simsalabim gitu. Ini kan bukan bayi goib gitu kan, yang tiba-tiba setelah dilahirkan langsung punya perilaku yang menyenangkan gitu, tanpa adanya sebab. Penyebabnya aja kita tidak usahakan gitu dari pihak orang tua. Ya bagaimana anak ini bisa tumbuh kembang memiliki sikap-sikap yang baik kalau tidak ada satupun orang yang mengajarinya. Yang kita pikir pihak sekolah yang mengajarinya, ternyata tidak juga. Pihak sekolahnya menjejalkan anak-anak kita ini dengan pendidikan akademis semata. Iya, ya pelajaran-pelajaran doang lah. Gitu. Iya, boro-boro mengajarkan akhlak. Iya. Otomatis kalau kita berharap gitu ya, pihak luar yang menyelesaikan masalah kita, ternyata pihak luar yang kita harapkan juga tidak melakukan hal yang kita harapkan gitu. Ya bagaimana harapan kita bisa terkabul memiliki anak-anak yang memiliki perilaku yang baik, akhlak yang baik. Nah disinilah PR gitu bagi kita sebagai orang tua gitu. Jangan kita gampang menyalahkan anak-anak kita, apalagi berkaitan dengan perilakunya. Ayo kita sebagai orang tua ngaca dulu gitu. Kita meluangkan waktu untuk anak-anak, bersama anak-anak. Benar. Kita meluangkan waktu terbaik kita tidak. Jangan-jangan hanya waktu sisa kita saja. Sebenarnya. Benar. Dan tidak ada artinya gitu. Dan tidak ada artinya. Kadang di waktu sisa ini mungkin ya capek. Udah capek, burn out gitu kan. Gitu. Akhirnya kita ketemu anak hanya kita senangnya mencari-cari kesalahan mereka. Kita jadi cepat marah gitu. Temperamen kita nggak bisa kita kendalikan. Nah, jadi banyak hal yang kita lakukan itu salah di depan anak. Nah, akhirnya kan anak yang ketempuhan gitu. Iya, apalagi anaknya kan peniru banget ya, Pak. Benar. Lihat orang tuanya seperti itu ya, jadi kayak gitu aja nih marah-marahnya. Benar. Jadi jangan salahkan gitu kalau misalnya anak di luar gitu ya, karena mereka nggak berani sama orang tuanya untuk melawan. Di luar lah mereka tunjukkan gitu. Rasa bencinya mereka gitu. Nah, akhirnya kan anak selalu berbuat masalah di luar sana tanpa orang tua itu tidak sadar ternyata diawali oleh cara mereka yang tidak becus dalam mendidik anak-anaknya. Karena kita tidak mau meluangkan waktu terbaik kita untuk anak, kita tidak paksakan diri kita untuk meluangkan waktu terbaik kita. Oke lah, kita sebagai orang tua misalnya merasa bahwa tugas kita ini untuk mencari nafkah. Iya, alasannya begitu kan. Selalu kan klise gitu. Nah, tetapi dengan alasan kita seperti itu, kita lupa dengan tugas kita sebagai orang tua yang lain, yaitu mendidik anak-anak kita. Kan tidak mungkin gitu Tuhan menitipkan anak kepada orang tuanya untuk dibiarkan saja gitu kan, tanpa adanya andil kita untuk mendidik mereka gitu. Nggak mungkin gitu Tuhan menitipkan makhluk ciptaan terbaiknya kepada orang yang istilahnya nggak becus gitu.
salah tempat lah gitu. Nggak mungkin. Masa sih Tuhan menitipkan makhluk ciptanya salah tempat gitu? Iya, betul. Nggak mungkin, karena manusia itu diberikan akal pikiran, harus mencari tahu pesan Tuhan itu apa. Kenapa anak ini dititipkan kepada saya? Pasti kan di situ ada PR gitu buat orang tuanya untuk mencari tahu. Nah, tetapi kalau kita sebagai orang tua tidak mau meluangkan waktu, akhirnya bagaimana kita bisa mencari tahu? Ya kan los semua. Udah los aja gitu. Dan karena kita kena dampaknya juga pada ini. Benar. Sebagai orang tua. Benar. Kok gini. Iya. Ya bagaimana Tuhan nggak marah gitu. Iya. Dia sudah menitipkan makhluk ciptaan yang terbaik, terus kita hancurkan gitu. Akhirnya di sini ini menjadi PR kita bersama gitu ya, sebagai para orang tua gitu. Bahwa luangkanlah waktu terbaik kita untuk anak-anak kita. Karena kalau boleh anak-anak kita ini jujur ya, mereka tuh tidak pernah mengharapkan kalau dilahirkan dari rahim kita. Mereka tuh berharap dilahirkan dari rahim orang tua yang peduli dengan mereka, yang sayang dengan mereka. Tetapi kalau kita saja tidak mau meluangkan waktu terbaik kita kepada mereka, bagaimana anak-anak kita ini nanti di dewasanya mereka kelak, mereka menjadi anak-anak yang bisa kita harapkan. Terima kasih Pak Doni atas sharingnya tentang parenting pada pagi hari ini. Sudah siang sih Pak, bukan pagi lagi. Siang. Baik. Ya, kalau misalnya mau pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar, atau misalnya langsung klik link deskripsinya, dan di situ ada Gmail dan kawan-kawannya, silahkan akses sepuasnya. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.